Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Elma Karsita dengan stambuk A1L12006. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat, instrumen, dan praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Seperti yang kita tahu bahwa demokrasi adalah berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratos, yang artinya demos artinya rakyat dan kratos artinya pemimpin, yang dimana mengidentifikasi adanya 10 pilar demokrasi konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi berdaulat rakyat, dan lain-lainnya. Tiga tradisi pemikiran politik demokrasi secara konseptual seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres 1998. Demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni klasikal Aristotelian teori, medieval teori, dan contemporary doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristoteles, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintah, yakni pemerintah oleh seluruh warga negara memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu, dalam tradisi medieval teori yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, sedangkan dalam contemporary doctrine, konsep republikan dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia sebagai negara demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa khasan demokrasi Indonesia itu? Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik 2018, demokrasi yang dianut Indonesia dalam demokrasi yang berasal dari Pancasila yang masih terus berkembang dan sifatnya dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah mencakup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang berciri tiga hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang lebih modern. Demokrasi ini yang modern adalah daulat rakyat, tidak hanya berdaulat dalam bidang politik tetapi juga berdaulat dalam bidang ekonomi dan sosial. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi bersumber dari Pancasila tentu tidak ada habis-habisnya. Indonesia mempunyai banyak sejarah, banyak kejadian-kejadian yang menimpa Indonesia yang menjadi suatu sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Mengenai adanya analisis demokrasi dalam tradisi desa, kita akan menjam dua macam analisis berikut. Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara, di alam Minangkabau. Misalnya pada abad ke-14 sampai 15 kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukan pada keadilan dan kepatuhan. Sedangkan yang kedua adalah tradisi demokrasi asli Nusantara, tetapi bertahap sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara, karena di banyak tempat di Nusantara tanah sebagai faktor produksi yang paling tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemikiran berdasarkan tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk gotong royong akan memanfaatkan tanah rasa bersama. Nah, sumber nilai yang berasal dari Islam. Demokrasi sendiri, nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam ada pengakuan pada ketuhanan Yang Maha Esa, tauhid dalam keyakinan hanya Tuhan satu-satunya wujud yang pasti. Nah, di sini sumber yang berasal dari bangsa Barat. Bangsa Barat dimulai dari kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari kolonial peradaban Barat, yang dimana dipandang mampu menjalankan suatu demokrasi yang lebih modern dan negara yang lebih berkembang daripada sebelumnya. Demokrasi
tersendiri mempunyai beberapa pilar, di antaranya demokrasi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi dengan berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, dengan mempertimbangkan kekuasaan, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, tentu saja semua berharap bahwa praktikan akan seindah konsep dan normanya. Namun, dalam kenyataannya seringkali terjadi kesenjangan dan bahkan penyimpanan yang cukup jauh. Jika kenyataannya demikian, yang terpenting harus diketahui adalah faktor penyebabnya, sehingga kita dapat menanggulanginya dengan tepat. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.